اهدنا الصراط المستقيم. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi bi dzikrihi tatma'innul qulub wa bi fadlihi tughfarudz dzunub. Asyhadu an la ilaha illallahul khaliqul ma'bud wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhus shariful maw'ud. Fa shalawatullahi wa salamuhu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ahli taqwa wal ma'rifah wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil mab'uts. Amma ba'du, fa ya ibadallah, usikum wa nafsi bi taqwallah wa taqullaha haqqa tuqatih la'allakum tuflihun. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Shadaqallahul azim. Hadirin sidang Jumat rahimakumullah, marilah kita pada siang hari yang barokah ini sekali lagi kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang selalu melimpahkan kepada kita nikmat yang tak terhitung. Salawat dan salam semoga Allah limpahkan keharibaan baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Selanjutnya saya selaku khotib berwasiat pada diri saya pribadi dan juga hadirin sidang Jumat rahimakumullah semuanya, marilah kita bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Hadirin sidang Jumat rahimakumullah, saya ingin mengawali khutbah ini dari sebuah kisah seorang pengusaha. Suatu saat saya diundang bicara oleh pengusaha ini. Dia bercerita dulu dia bekerja di sebuah perusahaan besar. Lalu karirnya begitu berkembang pesat. Maklum dia aktivis organisasi mahasiswa, training leadership, training komunikasi, manajemen dan lain sebagainya sudah hatam dia laksanakan. Maka karirnya pun begitu cepat. Dia berazam kalau sampai usia 40 dia tidak menjadi direksi di perusahaan besar itu, dia akan keluar dan dia akan menjadi pengusaha. Betul, hampir 40 tahun tidak mungkin dia jadi direktur, maka dia keluar dari perusahaan itu dan dia membangun usaha sendiri. Dia berpikir dengan pengalaman yang ia alami, dengan training-training yang sudah ia dalami, maka kemungkinan besar dia akan sukses besar. Kalau di perusahaan orang saja yang dia tidak bisa berbuat seenak hati, dia bisa sukses besar, apalagi di perusahaan sendiri. Dan dengan modal yang cukup maka ia membuka bisnis. Hadirin sidang Jumat rahimakumullah, dan ternyata dengan kepercayaan diri dia yang luar biasa, dengan modal, dengan pengalaman, dengan ilmu, skill, manajemen, leadership dan lain sebagainya, dia begitu percaya diri bahwa dia bakal berhasil, dan kenyataannya gagal. Dia coba usaha lagi, gagal lagi, usaha lagi, gagal lagi, gagal lagi. Akhirnya dia berpikir, ya Allah, kenapa saya usaha gagal terus? Dia muhasabah, dia i'tikaf, dia banyak berzikir, dia bertaubat kepada Allah. Akhirnya dia menganggap, oh jangan-jangan saya ini sombong dengan kemampuan yang ada pada diri saya terlalu percaya diri. Akhirnya dia memulai usaha baru lagi, dan dia begitu yakin bahwa yang memberikan kesuksesan adalah Allah. Tugas dia hanya berusaha sebaik-baiknya. Pemberi penentu kesuksesan adalah Allah. Lalu dia memulai usaha itu dan ternyata sukses besar. Terakhir saya cek cabangnya sudah 129 di seluruh Indonesia. Karyawannya sudah lebih dari 1000 orang. Asetnya sudah begitu banyak. Dan dia berkata kepada saya, Ustadz, dengan apa yang saya capai ini, saya nggak percaya bahwa ini adalah kemampuan saya. Saya yakin bahwa ini adalah Allah Subhanahu wa ta'ala. Saya usaha dalam keadaan tidak percaya diri, tetapi percaya Allah Subhanahu wa ta'ala. Hadirin sidang Jumat rahimakumullah, memang percaya diri sudah cukup bagus, tetapi bagi seorang mukmin percaya diri masih kurang kalau kita tidak disertai percaya Allah Subhanahu wa ta'ala. Hadirin sidang Jumat rahimakumullah, kita lihat contoh Nabi Musa dan Fir'aun. Kalau kita bandingkan Nabi Musa dengan Fir'aun, jauh
Pasukan Nabi Musa hanya budak yang layu. Nabi Musa hanya bersenjatakan tongkat kayu. Nabi Musa lidahnya pun keluh. Tetapi Fir'aun senjatanya canggih. Lalu logistik pun berlebih. Tentara terlatih. Jauh perbandingannya antara Nabi Musa dengan Fir'aun. Hadirin sidang Jumat rahimakumullah, pasukan Nabi Musa hanya budak-budak dikejar oleh pasukan Fir'aun dengan senjata yang canggih. Tetapi pada akhirnya ketika kaki-kaki pasukan Nabi Musa atau umat Nabi Musa mulai terkelupas, dari belakang ada tantangan yang siap melibas tentara-tentara itu. Dari depan ada lautan yang luas dan bisa jadi ada ikan-ikan yang ganas. Dan saat itu di atas kertas bisa jadi misi Nabi Musa membawa umatnya adalah misi yang sulit untuk tuntas. Tetapi tidak begitu yang terjadi pada orang yang ikhlas. Hadirin sidang Jumat rahimakumullah, dengan tongkat kayunya Nabi Musa memukul kepada lautan, beliau berkata Allahu Akbar. Apa yang terjadi? Lautan terbelah, melewatilah umat Nabi Musa. Lalu Fir'aun dengan bala tentaranya mengejar dan ditutup oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Intinya, dengan satu tongkat kayu, orang yang tidak percaya diri mungkin dia tidak bisa mengalahkan satu orang musuh. Orang yang percaya diri dengan tongkat kayunya mungkin bisa mengalahkan 1, 2, 3 musuh. Tetapi orang yang percaya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, dia tidak hanya mengalahkan 3 orang musuh, tetapi mengalahkan Fir'aun dan bala tentaranya. Itulah orang-orang yang percaya, yakin kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Hadirin sidang Jumat rahimakumullah, percaya diri sudah bagus, tetapi masih kurang. Kita tingkatkan menjadi percaya Allah Subhanahu wa ta'ala. Siti Hajar, beliau ditinggal oleh Nabi Ibrahim alaihi salam. Rabbana inni askantu min dzurriyyati biwadin ghairi dzi zar'in 'inda baitikal muharram. Rabbana liyuqimus shalah faj'al af'idatan minan nasi tahwi ilaihim warzuqhum minats thamarati la'allahum yashkurun. Nabi Ibrahim meninggalkan Siti Hajar dan anaknya biwadin ghairi dzi zar'in, pada lembah tanpa tanaman. Biasanya orang tinggal itu cari yang ada tanaman, yang ada air, yang ada manusia. Ini ditinggalkan di tempat yang tidak ada tanaman, tidak ada air, tidak ada manusia. Tetapi Nabi Ibrahim berdoa, Rabbana liyuqimus shalah. Ya Allah, jadikanlah keluargaku itu orang-orang yang mendirikan sholat. Yang pertama didoakan adalah sholatnya. Faja'al af'idatan minan nasi tahwi ilaihim, jadikanlah kolbu orang-orang itu cinta kepada mereka. Warzuqhum minats tsamarat, berilah mereka rizki berupa buah-buahan. La'allahum yashkurun, semoga mereka bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Hadirin sidang Jumat rahimakumullah, Siti Hajar mencari air. Dari Bukit Sofa ke Marwa, dilihat di Marwa tidak ada, di Sofa dari tadi juga tidak ada. Pergi lagi ke Sofa tidak jumpa lagi air, pergi lagi ke Marwa tidak jumpa lagi air. Dari tadi beliau juga sudah tahu bahwa di Sofa dan Marwa tidak ada air. Tetapi yang penting dilakukan oleh Siti Hajar adalah beliau memastikan tetap bekerja, tetap memantaskan diri untuk mendapatkan pertolongan Allah. Beliau tahu tidak ada air, tetapi kolbunya sambil berdoa, ya Allah, aku tahu di 2 tempat itu tidak ada air ya Allah, tetapi aku juga tahu bahwa yang memberikan air bukan tempat-tempat itu. Yang memberikan air, yang memberikan solusi adalah Engkau ya Allah. Maka solusinya pun keluar dari kaki Nabi Ismail. Dihentakkan kakinya ke tanah, keluarlah air Zam-Zam yang diminum oleh miliaran manusia selama ribuan tahun. Orang yang mencari air tapi tidak percaya diri, mungkin dia tidak menemui air.
Orang yang mencari air dengan kepercayaan diri bisa jadi dia menemui air tapi tidak banyak. Tetapi orang yang percaya Allah, dia mencari air, dia temui air, cukup untuk miliaran umat manusia, cukup untuk ribuan tahun. Itulah yakin, itulah percaya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka di dalam Al-Quran Allah berfirman, فَإِذَا فَرَغْتَ فَانْصَبْ وَإِلَى رَبِّكَ فَارْغَب. فَإِذَا فَرَغْتَ فَانْصَبْ. Apabila kamu sudah selesai dari satu pekerjaan, jangan jadi kaum rebahan. Fansab, maka lakukan pekerjaan berikutnya. Segera bersibuk-sibuk ria, kerja keras, kerja tuntas, kerja dengan penuh motivasi. Tetapi itu belum cukup. Satu lagi, wa ila rabbika farghab, tapi hanya kepada Tuhanmu lah kamu berharap. Jangan berharap kepada pekerjaan, siap-siap kecewa. Jangan berharap kepada selain Allah, siap-siap kecewa. Maka Sayyidina Ali berkata, aku sudah banyak makan asam garam, dan yang paling pahit bagiku adalah berharap kepada selain Allah. Hadirin sidang Jumat rahimakumullah, maka kerja keraslah kita, tetapi jangan lupa penentunya adalah Allah. Maka aneh orang yang mencari kesuksesan dengan kerja keras justru meninggalkan Allah. Aneh orang yang mencari kebahagiaan dengan kerja keras justru jauh dari Allah. Padahal Allah lah sang penentu kesuksesan, Allah lah sang penentu kebahagiaan. Di dalam kitab Minahus Saniyah, Syekh Abdul Wahab Asy-Sya'rani berkata, kullu man nasoha fi hirfatihi walam ya'tamid 'alaiha barakallahu lahu fi ra'si malihi min haitsu la yash'ur hatta yasira min awsa'in nasi mala. Yang artinya kullu man nasoha fi hirfatihi. Ini kunci agar kita rezekinya berlimpah. Kullu man nasoha fi hirfatihi, siapa orang yang benar kerjanya, baik kerjanya, walam ya'tamid 'alaiha, tapi tidak bergantung kepada pekerjaan. Dia kerja saja, tetapi kolbunya ingat kepada Allah, kolbunya bergantung kepada Allah. Kerja ikhtiar harus maksimal, tetapi dia tahu penentu kesuksesan adalah Allah. Maka dia perbanyak ibadah kepada Allah, dia mendekatkan diri kepada Allah, kerja keras tetapi ibadahnya juga kuat. Kenapa? Karena penentunya adalah Allah Subhanahu wa ta'ala. Apa yang terjadi hadirin sidang Jumat rahimakumullah? Barakallahu lahu fi ra'si malihi, maka Allah memberkahi modalnya, hatta yasira min awsa'in nasi mala, sehingga min haitsu la yash'ur, sampai dia pun tidak sadar, sehingga tiba-tiba dia menjadi orang yang termasuk paling luas rizkinya. Hadirin sidang Jumat rahimakumullah, maka kuncinya dua. Yang pertama ikhtiarnya maksimal, yang kedua bersandar kepada Allah. Jadi belajar kepada Siti Hajar tentang ikhtiar dan bersandar. Ikhtiar dengan yang terbaik dan bersandar kepada yang maha baik. Inilah dua kunci mendapatkan rizki yang luas. Jadi percaya diri tidak cukup, kita harus tingkatkan menjadi percaya Allah Subhanahu wa ta'ala. Hadirin sidang Jumat rahimakumullah, sedikit yang kedua yang ingin saya sampaikan, bahwa alhamdulillah kita kedatangan calon ahli surga, di mana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, Allah berfirman, idza batalaitu 'abdi bihabibataihi fasabara awwattuhu minhumal jannah, rawahul Bukhari. Ketika aku uji hambaku, kata Allah, dengan dua kekasihnya, fasabara, lalu dia sabar, awwattuhu minhumal jannah, aku ganti kedua kekasihnya itu dengan surga. Dan kedua kekasih itu adalah kedua penglihatan. Hadirin sidang Jumat rahimakumullah, teman-teman disabilitas netra yang sabar, mereka sudah punya KTPS, kartu tanda penduduk surga.
maka perbanyaklah teman-teman dari kalangan ahli surga. Bisa jadi kita mendapatkan syafaat dari teman-teman ahli surga itu. Maka tugas kita adalah membersamai agar mereka tetap menjadi orang-orang yang sabar. Karena ketika kita tidak bersamai, siapa yang membersamai mereka? Maka hadirin sidang Jumat rahimakumullah, ketika kita semakin banyak teman-teman dari kalangan ahli surga, maka insya Allah kemungkinan kita mendapatkan bantuan syafaat dari teman-teman ahli surga itu semakin luas. Dan mudah-mudahan Allah memberi anugerah kepada kita berupa kita mampu bekerja keras, kita bersandar kepada Allah, kita bertakwa kepada Allah, dan kita peduli kepada teman-teman disabilitas netra. Mudah-mudahan Allah memberi taufik dan hidayah kepada kita semua. Amin ya rabbal alamin. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asri innal insana lafi khusrin illa alladziina aamanu wa 'amilus shalihat wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil karim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wadh-dhikril hakim. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullahal 'azim li wa lakum wa lisairil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. Allahumma Alhamdulillahilladzi amarna bil ittihadi wal i'tisami bihablihil matin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa iyyahu na'budu wa iyyahu nasta'in. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhul mab'uts rahmatan lil alamin. Allahumma shalli 'alan nabiyil hasyimi Muhammad wa 'ala alihi wa sallim taslima. Amma ba'du fa ya ibadallah, usikum wa nafsi bi taqwallah wattaqullaha haqqa tuqatih la'allakum tuflihun. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma shalli 'alan nabiyil hasyimi Muhammad wa 'ala alihi wa sallim taslima. Walhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat, irfa' lahumud darajat wa dha'if lahumul hasanat wa kaffir anhumus sayyi'at wa adkhilhumul jannata ma'al aba'i wal ummahat. Allahumma ya qadiyal hajat, Allahumma ya kafiyal muhimmat, Allahumma ya dafi'al baliyat, Allahumma ya rafi'ad darajat, Allahumma ya syafiyal amrad, Allahumma ya mujibad da'awat, Allahumma ya arhamar rahimin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa barak wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Ibadallah, innallaha ya'muru bil adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkari wal baghi ya'idukum la'allakum tadhakkarun. Fadhkurullahal 'azima yadhkurkum washkuru 'ala ni'amihi yazidkum wa la dzikrullahi akbar.